Jadikan pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina Makfira dari kelas 30B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi PKPD mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang upacara dalam gerakan pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam pramuka ada 3. Yang pertama, upacara umum. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya upacara setiap hari Senin. Kedua, upacara pembukaan latihan atau upacara upabuklat. Upacara upabuklat adalah upacara yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Ketiga, upacara penutupan latihan atau upatuklat. Upacara upatuklat adalah upacara yang dilakukan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Upabuklat dan upatuklat ada 3 macam. Pertama, upabuklat dan upatuklat siaga merupakan upacara dalam perlindungan pramuka siaga berbentuk lingkaran yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua, keluarga atau pembina. Kedua, upabuklat dan upatuklat penggalang merupakan upacara dalam pasukan pramuka penggalang berbentuk angkare yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Ketiga, upabuklat dan upatuklat penegak dan pendega merupakan upacara dalam penggalang pramuka penegak dan racana pandega berbentuk bersaf yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Tata cara upabuklat. Pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Ketiga, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. Keempat, laporan masing-masing reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. 9. Pengucapan dasar dharma. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pemimpin dipimpin oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16. Pradana meninggalkan tempat. 17. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Sedangkan tata cara upatuklat. Pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Penurunan bendera merah putih. 9. Amanat pembina. 10. Pembina memimpin doa. 11. Laporan pradana kepada pembina. 12. Penghormatan kepada pembina dipimpin pradana. 13. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 14. Penghormatan pemimpin reka kepada pramuka. 15. Pradana meninggalkan tempat. 16. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Perbedaan upacara upabuklat dan upatuklat yaitu dalam upabuklat terdapat pembacaan dasar dharma, sedangkan dalam upatuklat tidak terdapat pembacaan dasar dharma. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Baden Powell menuliskan pengalaman dengan pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda yang merupakan wilayah jajahannya. Lalu didirikanlah organisasi dengan nama NIPV
atau Nederland Indes Defenders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders atau pandu untuk bangsa, dan kemudian muncullah Pathfinders Indonesia seperti Jovans Pathfinders Organisatie, Jong Java Pathfinderi, dan masih banyak lagi yang kemudian diubah menjadi nama Hizbul Watan atau HW. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Pathfinders dengan nama pandu atau kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinderi. Dengan meningkatkan kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO atau Pandu Kesultanan dan PPS atau Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia yang kemudian berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950, banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan sehingga Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 tanggal 1 Februari 1947 dengan keputusan nomor 2341 tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 September 1951, terbentuklah IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia yang diterima menjadi anggota internasional konferensi atau organisasi kepanduan sedunia mewakili Indonesia masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada tahun 1953. Pada tahun 1954 terbentuklah organisasi POPINDO atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia dan PKPI atau Kepanduan Putri Indonesia yang melebur menjadi PERKINDO atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Hari Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bapak Pramuka Dunia adalah Robert Baden-Powell. Beliau lahir tanggal 22 Februari 1857 di London, Inggris, dan dia menghabiskan sebagian masa kecilnya di alam bebas bersama keempat saudara laki-lakinya, berkemah dan hiking di bagian pedesaan di Inggris. Setelah lulus sekolah, Baden-Powell bergabung dengan tentara Inggris di India. Saat dia naik perwira tentara Inggris, Baden-Powell mulai memikirkan cara terbaik untuk melatih tentara. Pada tahun 1899, Baden-Powell dikirim ke Afrika Selatan di mana tentara Inggris berperang dengan bangsa Boers. Baden-Powell memimpin untuk mempertahankan kota kecil Mafeking dengan sekitar 1.200 prajurit di bawah komandonya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris. LKBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB ada dua macam, yaitu LKBB menggunakan tongkat dan LKBB tanpa tongkat. Fungsi LKBB: pertama, sikap disiplin; kedua, rasa disiplin; tiga, rasa tanggung jawab; dan keempat, rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba merupakan suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba. Pertama, aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan.
peringatan atau pelaksanaan. Kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya, pencangkalan gerak aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan dipakai, seperti gerak, jalan, dan mulai. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita di Khatulistiwa. Sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita di Khatulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang
bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Menuju Bhinneka Tunggal Ika. Dan berguna untuk mengangkat korban. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta artinya rahasia. Sandi adalah rahasia yang dimiliki saja. Dalam pramuka, Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. merupakan salah satu cara yang Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda
berbeda semua, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Menuju Bhinneka Tunggal Ika. Menyesuaikan dengan kondisi. Dalam Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita Ika Tulistiwa. Sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita Ika Tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma
menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda semua. Satu Nusantara, empaskan perbedaan yang menghalangi kita. Bersatu dalam satya dharma menuju